Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang Kono model dalam pasar oligopoli. Baik teman-teman, model ini diajukan oleh seorang filosof dan matematikawan Prancis namanya Antoine Auguste Kono. Ya. Dia mengandaikan bahwa dalam pasar oligopoli yang paling esensial, yakni pasar duopoli, dua perusahaan sama-sama bersaing dalam hal menentukan berapa jumlah kuantitas yang akan diproduksi. Jadi persaingannya adalah tentang quantity, ya. Berapa kuantitas yang akan diproduksi oleh dua perusahaan. Ya. Jadi ada perusahaan A dan perusahaan B, ya. Sehingga nanti ada keputusan kuantitas yang akan diproduksi oleh perusahaan A, ada kuantitas yang akan diproduksi oleh perusahaan B. Nah, pada model Kono, asumsinya adalah kedua-dua perusahaan atau kedua-dua penjual membuat keputusan tentang berapa jumlah produk yang akan diproduksi atau dijual dalam kondisi sama-sama tidak saling tahu. Perusahaan A memproduksi di dalam pabriknya, membuat keputusan di dalam pabriknya. Perusahaan B pun juga begitu, membuat keputusan produksi di dalam pabriknya. Mereka tidak saling tahu satu sama lain. Nah, yang mereka lakukan karena mereka tidak saling tahu, maka mereka akan secara serentak membuat estimasi, membuat perkiraan tentang kira-kira berapa produksi yang akan dilakukan oleh pesaingnya. Apa reaksi pesaingnya ketika dia melakukan produksi. Jadi masing-masing menduga-duga, ya. Menduga apa reaksi perusahaan pesaingnya, begitu juga perusahaan pesaing itu menduga reaksi dari perusahaan pesaingnya. Dalam kondisi sama-sama tidak saling tahu. Nah, pada kasus ini kita akan mencoba melihat bagaimana perusahaan A membuat keputusan, ya, dengan cara mempertimbangkan reaksi perusahaan B. Jadi point of view kita, sudut pandang kita kali ini adalah sudut pandang perusahaan A. Apakah nanti reaksi perusahaan B persis seperti yang diperkirakan oleh perusahaan A? Belum tentu. Bisa jadi perusahaan B akan membuat reaksi yang lain. Tapi setidaknya perusahaan A ketika membuat keputusan, sudah membuat keputusan berdasarkan reaksi yang dia perkirakan akan terjadi. Oke, mari kita lihat bagaimana aplikasinya dalam perhitungan. Kita mengandaikan sebuah model dari oligopoli yang paling esensial, yakni duopoli, ya, di mana ada perusahaan A dan perusahaan B. Ya. Di mana di pasar ini ya, kita punya fungsi permintaan adalah ID sama dengan 100 kurang 0,5 P. Ya, kemudian perusahaan A, nah, dia punya total cost ya, dengan persamaan 100 ditambah 2Q A. Nah, Q-nya QA ya, karena total cost yang diproduksi oleh perusahaan A. Nah, perusahaan ini menduga berdasarkan asumsinya bahwa kompetitornya dia punya total cost, ya, total cost perusahaan B menurut asumsi perusahaan A adalah 100 ditambah QB. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa kuantiti yang akan diproduksi oleh perusahaan A dan berapa harga yang akan dia tetapkan. Nah, untuk memulai ini, teman-teman, mari kita tentukan dulu bahwa perusahaan A pasti berpikir untuk memaksimalkan keuntungannya, di mana perusahaan A akan mencoba MCA itu sama dengan MR. Begitu juga perusahaan A akan berasumsi bahwa perusahaan B akan mencoba memaksimumkan keuntungannya, di mana MCB sama dengan MR. Oke, sekarang kita inverse dulu persamaan dari QD-nya supaya kita ketahui berapa harganya. Ya. Jadi QD sama dengan 100 dikurang 0,5 P, berarti 0,5 P sama dengan 100 kurang QD. Jadi kalau kita sama-sama kali 2, maka P sama dengan 200 kurang 2QD. Ya. Nah, satu hal yang harus kita
ketahui bahwa QD itu adalah permintaan pasar. Berarti QD itu adalah gabungan dari QA ditambah QB. Jadi P itu sama dengan 200 dikurang 2 QA tambah QB. Jadi harga adalah 200 kurang 2 QA dikurang 2 QB. Ini harga ya. Jadi kita masukkan di sini harga yang berlaku di pasar adalah 200 kurang 2 QA dikurang 2 QB. Nah, sekarang kita akan mengetahui berapa MC ya atau marginal cost. Marginal cost atau MC adalah turunan dari TC per DQ ya. Kalau kita cari MC dari A, maka berarti D total cost A adalah 100 ditambah 2 QA ya, per DQA sama dengan 2 ya. Kemudian kalau kita cari MCB, MCB sama dengan D turunan dari total cost B, berarti D 100 ditambah QB ya, per D QB sama dengan 1 ya. MCA-nya 2, MCB-nya 1 ya. Oke, ini kita catat dulu ya biar kita nggak lupa. Saya catat di sini aja ya, mohon maaf. MCA adalah 2, MCB adalah 1. Nah, sekarang begini, kita asumsikan bahwa semua perusahaan akan berusaha untuk mencapai tingkat keuntungan maksimumnya. Ya, di mana keuntungan maksimum itu terjadi pada saat MC sama dengan MR. Ya. P maksimum itu terjadi saat MC sama dengan MR. Problemnya sekarang kita belum punya MR. Nah, kita harus ketahui dulu MR-nya dengan cara MRA maupun MRB. Ya. MR itu turunan dari total revenue, maka kita ketahui dulu TRA ya, maupun TRB. Ya. TRA itu sama dengan P dikali QA. Ya. P-nya sudah kita ketahui, 200 kurang 2 QA kurang 2 QB. Nah, P-nya dikali QA. Kita buka persamain menjadi 200 QA dikurang 2 QA kuadrat dikurang 2 QA QB. Inilah total revenue-nya. Total revenue A. Selanjutnya kita cari berapa marginal revenue dari A ya. Kita turunkan ini. Ya, MR-nya kita turunkan kepada QA. Ya, semuanya kita turunkan kepada QA, maka MR sama dengan 200 dikurang 4 QA kurang 2 QB. Ya, kita sudah tahu MRA. Ini saya tandai dulu. Sekarang kita akan mencari persamaannya. MR sama dengan MC, MCA sama dengan MRA. MCA-nya tadi berapa? 2 sama dengan 200 kurang 4 QA kurang 2 QB. Kalau kita keluarkan QA-nya, ya, 4 QA sama dengan 200 kurang 2 kurang 2 QB sama dengan 198 dikurang 2 QB. Jadi 4 QA sama dengan 198 dikurang 2 QB. Ini bisa kita sederhanakan
dengan sama-sama dibagi 4, berarti QA sama dengan 49,5 dikurang 0,5 QB. Inilah kurva reaksi dari perusahaan A. Ya. Jadi QA sama dengan 49,5 dikurang 0,5 QB. Ini saya catat dulu di atas ya, karena saya nggak punya ruang. Kurva reaksi perusahaan A, di mana QA sama dengan 49,5 dikurang 0,5 QB. Sekarang juga kita akan coba gunakan perhitungan yang sama untuk mengetahui kurva reaksi perusahaan B. Sama, MC harus sama dengan MR, maka kita cari TRB. TRB sama dengan P dikali IB. Ya. Sama dengan P-nya kita udah punya tadi, 200 kurang 2 QA kurang 2 QB. Ya, ini kita kali dengan QB, ya, sama dengan 200 QB kurang 2 QA kali QB kurang 2 QB kuadrat. Oke, itu TR-nya. Sekarang kita cari MRB dengan cara menurunkan semuanya kepada QB. Ya. Ketika kita turunkan menjadi QB, jadinya adalah 200 dikurang 2 QA, 200 kurang 2 QA, kurang 4 QB. Nah, jadi MRB-nya sudah ketahuan. Sekarang kita cari MR sama dengan MC. Ya. MCB-nya sudah kita ketahui. Ya, 1 MCB sama dengan 200 dikurang 2 QA kurang 4 QB. Ya, sekarang kita keluarkan QA-nya. 2 QA sama dengan 200 kurang 1 kurang 4 QB. Ya, sama dengan 199 kurang 4 QB. Ya, 2 QA. QA-nya berapa? Kita bagi 2 ya semuanya. Jadi kalau kita sederhanakan sehingga sama-sama kita bagi 2, berarti QA sama dengan 99,5 dikurang 2 QB. Jadi kita sudah dapatkan kurva reaksi yang kedua, ya, yakni QA yang kedua adalah QA sama dengan 99,5 dikurang 2 QB. Ya, kita sudah dapatkan dua kurva reaksi yang sama-sama menggambarkan QA. Nah, sekarang kita akan cari titik temunya, ya. Di mana titik temu di antara kedua reaksi ini yang menjadi basis untuk kita mengetahui Nash equilibriumnya. Ini saya hapus dulu ya. Jadi QA dalam perspektif A dan QA dalam perspektif B kita samakan. Jadi QA dari perspektif perusahaan A itu harus sama dengan QA dari perspektif perusahaan B. Ya. Jadi kurva reaksinya 49,5 dikurang 0,5 QB itu sama dengan 99,5 dikurang 2 QB. Sekarang kita alihkan yang konstanta dan konstanta, variabel dengan variabel. 2 QB kurang 0,5 QB sama dengan 99,5 dikurang 49,5. Sama dengan 50. 2 kurang 0,5 berarti 1,5 QB
sama dengan 50. Jadi QB adalah 50 dibagi 1,33,3 unit. Ya, jadi B akan memproduksi sebanyak 33 unit. Ya, menurut menurut perspektif dari perusahaan A. Ya. Sekarang kita ingin tahu berapa A akan memproduksi. Kita tinggal masukkan QA itu sama dengan 49,5 dikurang 0,5 QB. Jadi A akan memproduksi dengan reaksi jumlah produksi B. Jadi 49,5 dikurang 0,5 dikali 33,3 sama dengan 49,5 dikurang 16,65 sama dengan 32,85. Jadi baik A maupun B itu akan memproduksi dengan jumlah yang berbeda ya. Jadi A akan memproduksi sebanyak 32,85 karena mereka menduga bahwa B akan memproduksi sebanyak 33,3 unit. Jadi kita akhirnya mengetahui bahwa perusahaan A akan memproduksi sebanyak 32,85 unit karena ia berpandangan bahwa perusahaan B akan memproduksi sebanyak 33,3 unit. Nah, ini persaingan quantity yang akan terjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa harga yang akan mereka tetapkan? Nah, harganya mengacu pada, karena ini adalah persaingan quantity bukan persaingan harga, maka kita hanya akan punya satu harga saja, ya, di mana P yang akan diterapkan adalah 200 kurang 2 QA dikurang 2 QB sama dengan 200 dikurang 2 kali 32,85 dikurang 2 kali 33,3 sama dengan 200 kurang 65,7 dikurang 66,6. A akan menetapkan harga 67,7 ya. Satuannya uang ya, bisa jadi mungkin USD ini atau rupiah terserah. Karena dari awal kita tidak menentukan harganya. Jadi kita sudah dapatkan berapa kuantiti yang akan diproduksi oleh perusahaan A, yakni sebanyak 32,85 karena ia berpikir bahwa perusahaan B akan memproduksi sebanyak 33,3 unit ya. Kemudian harga yang akan ditetapkan adalah 67,7 USD. Jadi perusahaan A nanti akan memproduksi sebanyak segini. Apakah perusahaan B betul-betul memproduksi sebanyak ini di lapangan? Belum tentu. Ya, bisa jadi B malah tidak memproduksi besoknya. Mesinnya rusak misalnya, pabriknya tidak beroperasi, atau dia punya pertimbangan lain. Tapi ini adalah perspektif A ketika dia berpikir seperti apa B akan bertindak ketika masuk ke pasar. Mana kuantiti yang akan diproduksi A adalah sebanyak 32,85 unit pada tingkat harga 67,7 US dollar. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar.